Salam dan bahagia. Serial sekilas kali ini mengupas tentang kontroversi hermeneutika. Sebagaimana telah diterangkan dalam video tentang hermeneutika di kanal ini, dikatakan bahwa hermeneutika adalah teori tentang interpretasi atau pemahaman tentang teks, utamanya adalah teks suci. Karena digunakannya hermeneutika sebagai pendekatan pemahaman terhadap teks, khususnya teks suci, maka hal ini tidak sedikit menimbulkan perdebatan antara yang setuju dan yang tidak setuju atau yang menolak. Meskipun hermeneutika itu kemudian berkembang menjadi subjek yang penting dalam berbagai disiplin ilmu, hal itu tidak mengubah adanya perdebatan antara pihak yang pro dan yang kontra. Fenomena perdebatan ini terjadi di internal masing-masing, baik di kalangan umat Kristiani maupun kalangan umat Islam. Sejauh ini memang telah terjadi perdebatan yang cukup berkepanjangan terkait eksistensi hermeneutika. Kelompok yang menolak hermeneutika berargumen bahwa terjadi desakralisasi ketika hermeneutika sebagai metode ilmiah digunakan untuk menafsir teks suci, dikhawatirkan akan mengganggu kesucian teks suci itu sendiri. Atau dikatakan di sini telah terjadi desakralisasi. Argumen penolakan yang kedua dari pihak oponen hermeneutika adalah tentang subjektivitas. Dikatakan bahwa hermeneutika cenderung bersifat subjektif, di mana interpretasi atau penafsiran seseorang itu sangat dipengaruhi oleh latar belakang dan pengalaman pribadinya. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran bahwa tidak mungkin untuk mencapai pemahaman secara objektif dari sebuah teks, atau dalam hal ini adalah teks suci. Subjek penolakan berikutnya dari pihak oponen hermeneutika ialah tentang relativitas. Hermeneutika dipandang penuh dengan relativisme, yaitu tidak ada suatu pemahaman yang benar atau salah tentang sebuah teks, karena semua interpretasi tergantung pada perspektif individu. Nah, ini sangat relatif seperti itu. Hal lain yang dipandang atau merupakan hal yang tidak disetujui oleh pihak penolak hermeneutika adalah potensi terjadinya penyalahgunaan penafsiran teks untuk tujuan-tujuan tertentu yang sifatnya tendensius, bahkan manipulatif. Hal lain yang menjadi alasan penolakan hermeneutika ialah dipandang tidak perlu. Hal ini mengacu pada pendapat bahwa teks suci sudah memiliki metode penafsiran tersendiri, dan itu dipandang sudah cukup, maka tidak memerlukan sesuatu barang asing, ya, seperti hermeneutika, seperti itu. Namun demikian, banyak proponen atau pihak yang setuju dengan hermeneutika
percaya bahwa meskipun muncul tantangan dan kontroversi seputar hermeneutika tetaplah penting untuk melanjutkan upaya-upaya penafsiran guna memperoleh makna-makna baru atas teks secara kritis dan responsif, dan hal itu dengan cara mengandalkan hermeneutika. Bagi pemirsa yang ingin mendalami lebih detail dan mendalam terkait topik ini, silakan menghubungi email di bawah ini. Terima kasih. Salam.